Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara, pesan terakhir dari seseorang yang begitu dekat dengan kita atau yang kita cintai sebelum meninggalkan kita untuk selama-lamanya, pasti akan kita perhatikan dan kita berusaha mewujudkan pesan terakhir itu. Setelah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberikan sebuah pesan atau amanat yang biasa kita sebut dengan amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, amanat agung ini atau pesan Tuhan Yesus yang terakhir ini sebelum Dia naik ke surga, sebuah pesan yang bukan hanya minta diperhatikan, tetapi harus dilaksanakan di dalam kehidupan murid-muridnya. Jadi panggilan Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada murid-murid Tuhan adalah menjadi seorang murid dan menjadikan orang lain itu murid Tuhan. Kita dipanggil bukan sekedar menjadi orang Kristen atau menjadi anggota gereja atau menjadi orang percaya. Saudara, kata murid di sini bukan student, tetapi disciple yang berarti pembelajar. Murid atau seseorang yang belajar mengikuti, yang secara langsung di dalam proses mengikuti gurunya itu mempengaruhi gaya hidup seseorang seperti gurunya. Saudara, kita sering mendengar bahwa istilah orang Kristen atau orang percaya dan seorang murid kelihatannya identik atau sama. Tetapi dalam praktek hidup setiap hari, istilah murid berbeda dengan orang Kristen, berbeda dengan anggota gereja, atau seorang murid itu berbeda dengan seorang pelayan. Seorang murid bukan sekedar seorang Kristen, bukan sekedar seorang anggota gereja, atau bukan sekedar seorang yang sibuk sebagai aktivis di dalam gereja. Seorang murid pasti melayani, pasti anggota gereja, pasti percaya. Tapi orang Kristen, anggota gereja, belum tentu seorang murid Tuhan. Nah, saudara, keberadaan seorang murid itu sangat ditentukan oleh hubungan pribadi murid itu dengan gurunya. Pada zaman pelayanan Tuhan Yesus di bumi, para murid yang mengikatkan diri pada Tuhan Yesus dituntut untuk memiliki komitmen kepadanya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mereka yang mau mengikuti Dia menjadi murid-muridnya ditandai oleh komitmen yang total kepadanya. Nah, saudara, apa komitmen itu? Komitmen itu adalah dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan baru bisa mengikuti Dia. Nah, saudara, jadi seorang murid Kristus adalah seorang yang berkomitmen total untuk mengikuti Kristus, yang dengan segenap hati memegang teguh ajarannya dan bertekad menjadikan ajaran Kristus itu yang adalah firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup yang tertinggi serta kode etik yang tertinggi di dalam hidupnya. Ia sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas semua aspek kehidupannya. Maka seorang murid Tuhan adalah seorang menjadi cerminan gurunya, yaitu Kristus. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita seorang murid Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya seorang Kristen, seorang anggota gereja, tapi tidak menjadi murid Tuhan? Nah, jika engkau sudah menjadi murid Tuhan, kita sudah menjadi murid Tuhan, maka tugas selanjutnya adalah menjadikan orang lain murid Tuhan. Kiranya ini menjadi introspeksi diri yang jujur dalam diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.